Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Citra Dewanti dengan NIM 172251001. Jadi gini, pernah nggak sih kalian mikir kenapa ramalan zodiak nggak dianggap sebagai ilmu? Padahal kelihatannya sistematis banget, ada perhitungannya juga, tapi kok tetap gak masuk kategori sains? Nah, pertanyaan kayak gini tuh sebenarnya jawabannya ada di filsafat ilmu. Di video ini saya bakal bahas 3 fondasi yang bikin sesuatu itu layak disebut sebagai ilmu pengetahuan, namanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kedengarannya berat ya? Tenang, di sini saya bakal jelasin satu persatu dan nyambung ke kehidupan sehari-hari. Sebelum ke masuk 3 pilar itu, kita perlu ngerti dulu sebenarnya ilmu itu apa sih? Menurut Jujun S. Surya Sumantri, ilmu itu pada dasarnya adalah usaha manusia buat memahami realitas lewat cara berpikir yang teratur dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini penting nih, ilmu itu ternyata nggak netral loh. Kenapa? Karena ilmu itu dibuat manusia yang punya kepentingan dan tujuan tertentu. Jadi, ilmu itu syarat nilai, bukan cuma angka dan data aja. Terus, biar sesuatu itu bisa disebut ilmiah, dia harus punya ciri-ciri, yaitu pakai metode ilmiah, sistematis, bisa diuji kebenarannya, dan yang paling penting adalah terbuka terhadap kritik. Kalau ada teori yang anti kritik, udah beda cerita, itu bukan ilmu lagi namanya. Nah, Surya Sumantri juga bilang suatu pengetahuan baru layak disebut ilmu jika dia dipenuhi 3 landasan filsafat sekaligus. Apa aja itu? Nah, ini dia. Pertama, ontologi. Ini jawab pertanyaan apa yang mau diketahui. Jadi, setiap ilmu itu punya objek kajian yang jelas. Ada 2 istilah penting. Yang pertama, objek material, yaitu seluruh bahan yang diteliti, dan objek formal, yaitu sudut pandang atau fokus khusus dari bahan itu. Contohnya, manusia itu objek material yang sama-sama dipelajari dalam ilmu psikologi dan sosiologi, tapi objek formalnya beda. Psikologi fokus ke jiwa manusia, sedangkan sosiologi fokus ke interaksi sosialnya. Objeknya sama, tapi sudut pandangnya beda, dan yaitu bikin ilmu-ilmu itu berbeda dari segi pandang masing-masing. Yang kedua, ada epistemologi. Di sini menjawab pertanyaan bagaimana cara kita tahu sesuatu itu benar. Ini soal sumber dan metode pengetahuan. Ada 2 aliran besar yang sering bertabrakan di dunia filsafat, yaitu empirisme dan rasionalisme. Empirisme, tokohnya seperti John Locke, bilang kalau semua pengetahuan itu asalnya dari pengalaman indrawi. Makanya Locke bilang otak manusia itu awalnya kayak kertas kosong yang baru diisi lewat pengalaman. Yang kedua ada rasionalisme, tokohnya Descartes, justru bilang akal pikiran yang menjadi sumber utama. Makanya Descartes punya quote terkenal yaitu Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Nah, 2 pemikiran ini akhirnya diintegrasikan dengan Immanuel Kant lewat kritisisme. Kant bilang pengalaman indrawi itu ngasih bahan mentah, tapi akal pikiran kita yang menyusun bahan itu jadi pengetahuan yang utuh. Jadi, keduanya sama-sama penting dan saling melengkapi. Dari epistemologi ini juga lahir yang namanya metode ilmiah, yaitu observasi, bikin hipotesis, dan eksperimen, terus tarik kesimpulan. Nah, metode ini yang menjadi alat ukur buat bedain klaim yang ilmiah dan yang opini saja. Nah, di sini ada studi kasus, misalnya ada teman yang bilang kalau mau ngilangin cegukan minum air putih sambil tahan napas. Nah, ini contoh empirisme, pengetahuan yang didapat dari pengalaman langsung dan dicoba oleh dirinya sendiri. Ini merupakan contoh empirisme, pengetahuan yang didapat dari pengalaman langsung dan bisa dicoba oleh dirinya sendiri. Ada juga pengalaman dari teman yang lain yang bilang, jelas dong cegukan itu karena adanya otot diafragma yang kejang, jadi logikanya kalau otot dibikin rileks jadi cegukannya berhenti. Nah, cara berpikir ini bersifat rasionalis, pakai logika buat narik kesimpulan. Lalu bagaimana cara bedanya mana yang lebih bisa dipercaya, cerita pengalaman teman atau ramalan zodiak yang katanya bisa baca kepribadian orang? Bedanya gini, cara teman kalian yang tadi bisa dicoba sama orang lain dan hasilnya bisa benar atau salah, sedangkan ramalan zodiak gak bisa diuji atau dibuktikan salah dengan cara apapun. Ini cocok dibilang benar, gak cocok juga tetap ada alasan pembenarannya.
Makanya walaupun kelihatannya sistematis, ramalan zodiak tetap gak masuk kategori ilmu karena dari sisi epistemologi metodenya gak sah. Yang terakhir ini yang paling nyambung sama kehidupan sehari-hari, yaitu aksiologi. Ini untuk menjawab pertanyaan untuk apa ilmu ini digunakan dan buat siapa manfaatnya. Di dalam aksiologi ada yang namanya etika, yang fungsinya seperti rem buat ilmu pengetahuan biar gak dipakai sembarangan. Makanya ilmuwan itu punya tanggung jawab moral, mulai dari cara pengumpulan data sampai cara publikasiin hasilnya. Pada studi kasus pertama, misalnya nyontek waktu ujian. Nyontek itu sebenarnya juga pakai ilmu. Kok bisa? Karena orang yang nyontek itu pakai pengetahuan buat nyari cara paling efektif biar nggak ketahuan pengawas. Tapi di sini nilai etikanya yang hilang. Dia pakai kemampuan mikir buat kepentingan yang nggak jujur, bukan buat tunjukin dia paham materinya. Ini contoh gimana kemampuan aja nggak harus cukup, harus dibarengi dengan etika, baru bisa disebut penggunaan ilmu yang benar. Oleh karena itu, orang yang berilmu bukan cuma dituntut buat pinter atau kasih informasi saja, tapi juga harus kasih contoh yang baik dan harus jujur, terbuka sama kritik, dan berani mengakui kesalahan sekecil apapun itu. Makanya sekecil apapun ilmu yang dipakai tanpa etika, ujung-ujungnya bakal ngerugiin orang lain juga. Dan pada akhirnya, tujuan akhir dari ilmu itu, kata Surya Sumantri, adalah buat kesejahteraan umat manusia. Dan ilmu yang dikembangkan tanpa mikirin sisi kemanusiaan, risikonya malah jadi alat kekuasaan atau eksploitasi, bukan alat buat kebebasan manusia dari masalah. Jadi kalau kita simpulkan, tiga pilar filsafat ilmu ini saling nyambung dan nggak bisa dipisah-pisah. Ontologi, nemuin apa yang mau dikaji. Epistemologi, nentuin bagaimana cara mengkajinya yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, aksiologi, untuk menentukan untuk apa hasil kajian itu digunakan. Jika ada salah satu saja yang hilang, ilmu itu jadi pincang. Ramalan zodiak tadi contohnya. Ontologi ada, tapi epistemologinya nggak sah, jadi nggak bisa disebut sebagai ilmu. Begitu juga dengan ontologi dan epistemologinya oke, tapi aksiologinya diabaikan. Ya, kayak kasus nyontek itu tadi, kemampuan Begitu juga kalau ontologi dan epistemologinya oke, tapi aksiologinya diabaikan, seperti kasus nyontek tadi. Nah, kemampuan berpikirnya ada, tapi karena nggak dibarengi etika malah jadi ngerugiin orang lain. Itu tadi adalah pembahasan singkat dari 3 materi dalam mata kuliah filsafat ilmu. Semoga video ini bisa membantu dalam mempelajari filsafat ilmu dan tidak hafal secara teori saja, tapi juga mengimplementasikan ke kehidupan nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.